Halo Changemakers, selamat datang di video part yang kedua tentang bercermin dari hasil laporan pengisian kuesioner atau tes atau alat ukur kepribadian Changemakers. Jika teman-teman belum menonton video yang part pertama, silahkan teman-teman tonton dulu video part yang pertama dan kemudian setelah itu boleh datang lagi ke video yang kali ini. Di video kali ini, kita akan membahas cermin kedua dari laporan mengenai profil kita sebagai changemakers, yaitu mengenai soft competencies atau kompetensi non-teknis. Ada banyak sekali jenis-jenis kompetensi non-teknis. Teman-teman bisa lihat nih, di sebelah saya ada word cloud yang berisi kompetensi-kompetensi tersebut. Mulai dari persuasif, antisipasi, adaptif, memiliki pelayanan yang baik, menjadi seseorang yang akuntabilitasnya tinggi, atau berprestasi, berorientasi pada prestasi, punya inisiatif yang tinggi, dan banyak hal. Nah, di report teman-teman bisa melihat dua jenis kompetensi. Jenis yang pertama adalah 3 kompetensi yang selama ini memang merupakan kekuatan atau kompetensi yang teman-teman mungkin miliki atau mungkin juga seringkali teman-teman gunakan atau andalkan. Di halaman berikutnya, teman-teman bisa melihat 3 kompetensi yang perlu teman-teman kembangkan lagi karena mungkin selama ini jarang digunakan atau mungkin bukan atau belum menjadi kekuatan teman-teman. Nah, ketika teman-teman berkaca pada kompetensi-kompetensi ini, teman-teman bisa melihat gambar di samping saya ini yang menggambarkan tentang zona pengembangan diri teman-teman. Biasanya ada kompetensi-kompetensi yang teman-teman bisa gunakan begitu saja dengan mudah atau seringkali dijadikan jalan ninja atau senjata yang teman-teman andalkan untuk selalu gunakan di berbagai kesempatan atau berbagai kebutuhan. Contohnya misalnya saya memiliki kompetensi yang inovatif. Jadi di berbagai kesempatan saya akan tampil menjadi orang yang membawa inovasi, memberikan ide-ide yang baru dalam kesempatan apapun. Karena kompetensi ini membuat saya merasa berada di zona nyaman. Nah, idealnya kita berada di zona perkembangan atau zona belajar, di mana kita menggunakan kompetensi-kompetensi yang mungkin tidak terlalu nyaman kita gunakan, tapi juga kita tidak memaksakan diri untuk menggunakan kompetensi-kompetensi yang mungkin kita belum siap untuk gunakan atau masih terlalu sulit untuk kita terapkan. Karena memaksakan diri untuk menguasai sesuatu yang terlalu jauh untuk dikuasai juga bukan hal yang sehat. Nah, bagaimana ya caranya supaya pada akhirnya kita bisa siap melakukan kompetensi-kompetensi yang saat ini kita belum siap untuk lakukan atau bahkan tanpa bantuan siapapun kita tidak bisa melakukannya. Tentu ada banyak hal. Cara pertama adalah memperluas zona nyaman kita dengan cara menggunakan kompetensi-kompetensi yang selama ini mungkin kurang nyaman, seperti misalnya saya dan kedisiplinan itu bukan teman yang baik misalnya. Saya cenderung prokrastinasi atau saya cenderung tidak bisa menerapkan disiplin yang tinggi, sehingga mungkin kompetensi disiplin menjadi zona atau berada di dalam zona belajar saya. Tapi ketika saya misalnya menggunakan banyak tools-tools atau alat-alat untuk project management yang lebih rigid, sehingga saya bisa lebih disiplin, mengatur waktu dengan sangat rigid, maka zona nyaman saya akan berekspansi, meluas sehingga hal-hal yang tadinya di zona belajar seperti kedisiplinan contohnya, menjadi masuk ke dalam zona nyaman saya. Nah, saat ini terjadi, maka hal yang awalnya belum siap untuk saya lakukan, atau terlalu jauh untuk saya capai, misalnya kompetensi untuk menjadi orang yang mengontrol kedisiplinan tersebut atau menjadi orang yang membuat orang lain lebih accountable, itu terlalu jauh tadinya, sekarang menjadi hal yang masuk ke zona belajar kita. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk bisa
menjadikan zona-zona yang kita belum siap untuk kita lakukan menjadi zona belajar kita adalah tentu saja dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa membantu kita memiliki kompetensi tersebut atau mereka sudah memiliki kompetensi tersebut sehingga kita bisa memadukan kompetensi kita dengan kompetensi kolaborator kita agar lebih mudah bagi kita untuk menerapkan hal-hal yang sulit kita lakukan. Misalnya, saya bisa saja berkolaborasi dengan orang yang sangat rigid, eagle eyes, mata elang, sehingga saya terbiasa dan terbantu atau bisa melihat apa yang dia lakukan pada saat misalnya memastikan bahwa setiap pekerjaan zero mistake atau nol kesalahannya. Itu adalah mungkin strategi yang bisa saya lakukan agar hal-hal yang tadinya di zona yang saya sulit sekali untuk lakukan bisa masuk ke zona belajar saya dan akhirnya masuk ke zona nyaman saya. Sehingga dalam hidup saya menjadi semakin lama zona nyaman saya akan semakin berekspansi besar dan zona belajar saya juga membesar dan akhirnya saya pun bisa naik kelas untuk melihat hal-hal baru yang tadinya di luar gapaian saya sekarang bisa masuk ke zona belajar saya. Karena dalam hidup ini tentu saja semakin luas kita mengembangkan zona nyaman, semakin luas kita mengembangkan zona belajar, tidak pasti kok kita bisa melakukan semua hal, akan selalu ada zona-zona tidak nyaman yang hadir kehidupan kita. Nah, mari sekarang kita refleksikan mengenai kompetensi-kompetensi yang kita sudah miliki yang mungkin saja sudah berada di zona nyaman kita agar kita mawas diri untuk tidak terlalu mengandalkan kompetensi tersebut dan secara sadar menggunakan kompetensi lain. Nah, mungkin kita mulai dari kompetensi yang menonjol. Silahkan teman-teman boleh ambil kertas dan alat tulis atau mungkin siapkan fitur catatan di gawai, laptop, atau handphone teman-teman. Mari refleksikan bersama. Dari kompetensi yang ada pada lembar kompetensi yang menonjol, manakah kompetensi yang memang sering Anda gunakan sehingga itu memang masuk zona yang nyaman sekali? Menjadi andalan teman-teman, kompetensi andalan teman-teman, sehingga teman-teman memang dikenal sebagai orang yang memiliki kompetensi tersebut. Kemudian, coba lihat, dari ketiga kompetensi yang menonjol tersebut, adakah kompetensi yang jarang Anda gunakan, padahal ternyata kompetensi tersebut ada pada diri Anda, atau mungkin sudah berada di zona nyaman teman-teman? Sekarang, mari kita bayangkan atau hadirkan tim atau teman-teman atau lingkungan yang kita layani selama ini. Dengan mempertimbangkan situasi yang mereka hadapi sekarang, komposisi anggota tim yang ada, kira-kira kompetensi seperti apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh tim Anda? Jika teman-teman membutuhkan daftar kompetensi, teman-teman bisa mendownload pada PDF yang ada di kolom komentar. Mari kita refleksikan kompetensi yang perlu dikembangkan. Teman-teman bisa masuk ke halaman yang menunjukkan 3 kompetensi yang teman-teman masih perlu kembangkan atau belum menjadi kekuatan teman-teman. Mari kita refleksikan bersama. Dari ketiga kompetensi yang perlu Anda kembangkan, manakah yang sudah Anda sadari dan mana yang Anda baru ketahui? Mana yang selama ini, oh iya, memang ini hal yang saya belum jago melakukannya atau kurang mampu, dan mana yang Anda, benar juga ya, ternyata ini hal yang selama ini belum kuat dalam diri saya. Jika teman-teman melihat ketiga kompetensi tersebut, manakah yang paling mudah untuk Anda kembangkan? Atau manakah yang dengan mudah Anda bisa langsung masukkan ke zona belajar Anda? Dan mana yang mungkin masih sulit atau untuk Anda kembangkan, sehingga mungkin belum saatnya sekarang masuk ke zona belajar, dan sekarang mungkin masih
di zona di mana Anda belum siap untuk menguasainya saat ini. Nah, kembali berefleksi dengan kondisi tim, komposisi yang ada, dan situasi yang tim atau lingkungan Anda hadapi, kira-kira kompetensi mana yang jika Anda kuasai, jika Anda pelajari, entah masuk ke zona belajar atau zona nyaman, kompetensi tersebut bisa membantu tim Anda atau lingkungan Anda atau kolega Anda naik kelas. Sehingga mereka juga bisa berekspansi zona nyamannya dan mereka bisa tumbuh naik kelas menciptakan hal yang lebih baik. Terima kasih sudah berefleksi bersama. Semoga hasil perenungan, refleksi yang Anda curahkan di kertas Anda bisa menjadi bahan untuk bercermin kira-kira siapa atau orang atau sosok dengan kompetensi apa yang perlu Anda rangkul agar Anda bisa menjadikan zona-zona yang tidak nyaman masuk ke zona belajar sehingga masuk ke zona nyaman Anda. Dan semoga perkembangan diri Anda untuk memperluas zona nyaman Anda dan zona belajar Anda tidak hanya bermanfaat bagi diri Anda sendiri, tapi juga menjadi katalis untuk mengembangkan atau mengekspansi zona nyaman tim Anda dan lingkungan yang ingin Anda ubah.